Hai adik-adik, hari ini kita akan mulai persekutuan anak. Hari ini Cici undang semua untuk bagi berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh kembali memuji Tuhan, kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami pada hari ini mendengarkan dengan baik dan juga kami boleh mengerti firman Tuhan. Pimpinlah Cici Koko yang menyampaikan firman Tuhan agar kami juga boleh lebih baik lagi dalam memahami firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kita akan memulai firman Tuhan kita. Sebelumnya, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami di surga, semua kami mengucap syukur atas hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan mengerti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, hari ini Cici mau lanjutkan cerita tentang perjalanan Paulus ya. Minggu-minggu lalu kita sudah dengar perjalanan Paulus itu pertama kemana sebelum dia ke Yerusalem minggu lalu. Dia ada di Efesus. Setelah dari Efesus, dia pergi ke Tirus. Dia berlayar ke Tirus ya. Setelah dia berpisah dengan para penantua jemaat di Efesus, Paulus bersama murid-murid berlayar ke satu kota yang namanya kota Tirus. Ngapain dia di sana? Dia di sana berhenti untuk menaruh barang-barang yang ada di kapal karena harus dibongkar di kota ini. Dia tinggal di sini beberapa hari, ya. Nah, di sana ingat cerita di sini, murid-muridnya mendapatkan bisikan dari Roh yang membuat murid-muridnya bilang ke Paulus, ya, jangan pergi ke Yerusalem. Takutnya nanti kamu di sana akan menderita. Takutnya di sana kamu ditangkap. Tapi Paulus tetap melanjutkan perjalanannya ya. Dia tetap melanjutkan perjalanannya ke Kaisarea. Ke satu kota namanya Kaisarea ya, yang minggu lalu kita dengar. Nah, di Kaisarea ada yang ingat Paulus ngapain? Dia tinggal di rumahnya Filipus. Siapa Filipus? Ya, Filipus adalah salah satu pengabar Injil, salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin di Yerusalem. Di sana dia tinggal beberapa hari. Nah, pada suatu hari waktu dia tinggal di rumah Filipus, ada satu orang nabi datang kepada Paulus. Siapa namanya? Namanya Agabus ya. Nabi Agabus datang kepada Paulus. Dia menyampaikan firman dari Roh Kudus ya. Agabus mengambil ikat pinggangnya Paulus dan dia berkata
dan dia mengikatkan tangan dan kakinya dengan ikat pinggangnya Paulus dan berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, orang yang mempunyai ikat pinggang ini," yaitu siapa? Paulus, "akan diikat dan akan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain di Yerusalem." Nah, mendengar hal tersebut, mendengar perkataan Nabi Agabus, murid-muridnya makin khawatir. Murid-murid makin takut kalau nanti Paulus jadi pergi ke Yerusalem, dia akan menderita, dia akan dikejar dan akan ditangkap dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ya. Tapi apakah Paulus turut murid-muridnya? Apakah Paulus gak jadi pergi ke Yerusalem? Tidak ya, Paulus tetap pergi ke Yerusalem. Bahkan Paulus bilang, ya, kalau aku tidak hanya rela diikat, tidak hanya rela diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain, tapi aku rela mati oleh karena nama Tuhan Yesus. Sungguh besar imannya Paulus. Bukan karena Paulus bebal, bukan karena Paulus tidak mendengarkan perkataan Roh Kudus ya melalui Nabi Agabus. Bukan Paulus tidak nurut ya, tapi justru karena Paulus tahu ya, Paulus sangat peka ya oleh perkataan Nabi Agabus ini yang sebetulnya tidak menyuruh Paulus untuk berhenti, tidak menyuruh Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem, tetapi itu adalah peringatan untuk Paulus untuk lebih waspada, ya. Nah, akhirnya Paulus tetap pergi ke Yerusalem ya, karena karena Paulus tetap ingin pergi ke Yerusalem, lalu murid-muridnya bilang, "Ya sudah, kami menyerah ya, jadilah kehendak Tuhan di dalam hidupmu." Ya, lalu sekarang kita mau membahas tentang pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sekarang buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang ke-15 sampai 26. Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang ke-15 sampai ke-26. Kisah Para Rasul 21 ayat 15 sampai 26. Sudah ketemu? Kita mau baca bersama-sama, adik-adik boleh baca di rumah masing-masing ya. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Ayat yang ke-15, sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seseorang bernama Manason, ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan tentang terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar.
melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ya. Nah, kita mau bahas tentang dari Kaisarea ini Paulus akhirnya jadi ke Yerusalem. Ya. Di sana mereka tinggal di satu rumah milik orang dari Siprus ya, namanya Manason. Kenapa Paulus tinggalnya di rumah orang asing, di rumah seseorang yang non-Yahudi yang dari Siprus ya, rumahnya Manason? Karena murid-murid Paulus itu non-Yahudi, murid-murid Paulus bukan orang Yahudi. Dan pada waktu itu di Yerusalem terjadi diskriminasi, terjadi pertentangan ya antara orang-orang Kristen di sana. Jadi kalau kamu ketahuan bawa orang yang bukan Yahudi masuk ke dalam rumah kamu, kamu bisa dianiaya ya. Jadi Paulus dan murid-murid memilih untuk tinggal di rumah orang asing ya yang dari Siprus, namanya Manason. Mereka tinggal di situ beberapa hari. Nah, waktu mereka sampai di Yerusalem, waktu Paulus dan murid-murid sampai di Yerusalem, jemaat-jemaat di sana menyambut mereka dengan penuh sukacita, ya. Pada keesokan harinya, Paulus bersama murid-muridnya pergi untuk mengunjungi Yakobus, ya. Paulus pergi mengunjungi Yakobus, dan di sana juga ternyata sudah ada banyak sekali para penatua-penatua di sana. Ya, Paulus memberikan salam kepada mereka, dan Paulus juga menceritakan ya tentang pekerjaan Allah terhadap orang-orang Kristen ya, terhadap bangsa-bangsa lain ya, di mana Tuhan Allah memberkati mereka ya, memberkati jemaatnya, di mana Tuhan Allah memelihara sehingga banyak sekali orang-orang menjadi percaya ya, sehingga banyak sekali mereka yang mengikut Tuhan ya. Bagaimana Tuhan memelihara mereka sehingga mereka boleh hidup dengan taat, hidup cinta Tuhan, hidup dengan memelihara hukum Taurat ya. Bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa-bangsa lainnya. Mendengar semua itu, mendengar hal yang dikatakan Paulus, semua orang yang ada di sana menjadi kagum, menjadi takjub. Mereka semua memuliakan Allah ya. Nah, setelah itu tapi tiba-tiba mereka membahas satu permasalahan yang cukup besar waktu itu di Yerusalem ya. Mereka mendengar kabar kalau Paulus itu pernah berkhotbah, kalau Paulus itu pernah bilang ke mereka kalau mereka itu gak boleh ikut pengajaran-pengajaran, gak boleh ikut adat istiadat orang-orang Yahudi. Mereka gak boleh disunat ya, mereka gak boleh menuruti adat istiadat orang Yahudi, sehingga membuat mereka semua menjadi kecewa, menjadi kesal ya. Kenapa kita nggak boleh ikut adat istiadat nenek moyang kita ya, nenek moyang yang dari turun temurun diwariskan dari hukum Musa? Kenapa kita nggak boleh? Kenapa Paulus ngomong begitu? Tapi adik-adik tahu nggak Paulus sebenarnya ngomong itu nggak? Tidak ya, Paulus sebetulnya tidak ngomong itu. Paulus nggak pernah
ya menentang adat istiadat orang Yahudi, karena Paulus sendiri orang Yahudi. Paulus sendiri memelihara hukum Taurat. Nah, sebetulnya apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Ya, bukan menentang adat istiadatnya ya. Paulus itu bilang kalau orang-orang Yahudi itu ya menuruti adat istiadat mereka, melakukan adat istiadat nenek moyang mereka ya, adat istiadat orang Yahudi untuk beroleh keselamatan ya. Tidak perlu ya, bukan karena kamu orang Yahudi ya, Paulus mau sampaikan kepada orang-orang, bukan karena kamu orang Yahudi, bukan karena kamu menuruti adat istiadat nenek moyang kamu ya, bukan karena identitas kamu sebagai orang Yahudi kamu bisa diselamatkan ya, bukan ya. Tapi kita bisa diselamatkan karena apa? Karena anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan ya, tidak hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi, tapi diberikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi juga, diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan ya. Lalu sehingga mereka semua jadi kesel tadi ya. Nah, akhirnya Yakobus dan para penatua-penatua ini bilang, udah, daripada orang-orang salah paham, daripada orang-orang salah kira tentang kamu, mending kamu memberi dukungan persembahan kepada 4 orang yang bernazar. Bernazar itu apa? Bernazar itu kita meminta sesuatu kepada Tuhan ya. Ketika kita meminta sesuatu, waktu dulu menurut adat istiadat mereka tidak boleh minum anggur, mereka harus hidup ya, tidak boleh memakan atau menyentuh hal-hal yang mereka anggap najis. Coba kita baca lagi di ayat yang ke 23 sampai ke 24 ya. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biayanya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Ya, jadi Yakobus suruh 4 orang untuk bernazar, meminta sesuatu kepada Tuhan, dan mereka melakukan adat istiadat orang Yahudi, yaitu saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita nggak boleh mencukur rambut kita sampai nazar kita selesai, kita nggak boleh memakan darah, kita nggak boleh memakan binatang yang mati karena dicekik atau dan juga dari percabulan ya. Nggak boleh minum anggur. Setelah selesai bernazar, barulah orang itu mencukur rambutnya dan membawanya ke bait suci lalu dibakar ya. Nah, buat apa sih? Buat apa Yakobus suruh 4 orang bernazar? Supaya orang-orang lihat ya, ini Paulus gak pernah ya menentang adat istiadat orang Yahudi. Paulus juga tetap memelihara hukum Taurat. Makanya Paulus mau menanggung biaya orang yang bernazar. Setelah esok harinya Paulus mengajak 4 orang yang bernazar itu, mereka pergi ke bait suci. Lalu Paulus bilang, nanti setelah nazarmu selesai, setelah kamu melakukan pentahiran, aku akan memberikan kepada kamu persembahan masing-masing ya. Nah, sebetulnya apa sih yang mau Paulus sampaikan kepada orang-orang Yahudi? Ya, apa sih? Paulus sebenarnya tidak menentang adat istiadat orang Yahudi, tapi Paulus tahu justru yang Paulus tentang adalah niat dan maksud orang-orang Yahudi di dalam melakukan adat istiadat. Apa maksud dan tujuan mereka? Untuk beroleh keselamatan, untuk mendapatkan keselamatan. Ya, Paulus tentang itu ya.
Paulus tahu bukan karena kamu orang Yahudi, bukan karena identitas kamu sebagai orang Yahudi kamu diselamatkan, tapi karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kamu. Ya. Nah, kita boleh belajar dari Paulus dari apa yang disampaikan Paulus ya. Contohnya waktu hari raya Imlek, kita merayakan hari raya Imlek. Nah, pas hari Imlek, pas banget hari itu hari Minggu, kita harus ke gereja. Tapi mama bilang, udah gak usah ke gereja, ya kita cari angpau aja, dapat angpau. Masa ke gereja? Ke gerejanya minggu depan aja. Mana yang adik-adik pilih? Ikut mama cari angpau atau menguduskan hari Tuhan atau pergi ke gereja, ya. Biarlah cerita ini boleh mengingatkan kita mana yang lebih penting di hidup kita, ya, supaya kita lebih berbijaksana dalam memilih yang terpenting. Bagian terpenting di dalam hidup kita itu apa sih, ya? Untuk apa sih kita beribadah? Untuk apa kita datang ke gereja? Untuk mencari keselamatan? No, anugerah keselamatan itu sendiri sudah terlebih dahulu diberikan kepada kita, ya. Kita datang beribadah, kita ke gereja bukan untuk mencari keselamatan, tapi karena kita tahu kita sudah diselamatkan, makanya kita datang ke gereja untuk mensyukuri, untuk bersyukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Sekali lagi, bukan karena identitas kita ini siapa, bukan karena kita orang Kristen, ya, bukan karena agama kita Kristen kita diselamatkan, ya, tapi karena iman kita kepada Yesus Kristus kita diselamatkan. Dan satu lagi, ya, kita juga mau belajar dari Paulus, ya. Bagaimana dia sudah mendapatkan peringatan-peringatan dari Roh Kudus melalui murid-murid, melalui Nabi Agabus, tentang bagaimana dia akan mengalami penderitaan. Tapi apakah Paulus gentar? Apakah Paulus menjadi takut? Tidak, ya. Justru Paulus menjadi lebih waspada. Dia tidak meninggalkan pelayanannya. Dia sadar akan panggilan pelayanannya, sehingga banyak orang-orang boleh percaya, sehingga banyak orang-orang boleh diselamatkan. Itu kerinduan Paulus, ya. Bagaimana dengan kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, apakah kita mau dipakai Roh Kudus untuk pekerjaan Tuhan? Apakah kita mau dipakai Roh Kudus untuk melayani Tuhan? Ya, waktu kita ditegur Roh Kudus, waktu kita dikasih tahu ini tuh nggak benar loh, kamu nggak boleh loh melakukan itu, jangan kita jadi beban, jangan kita mengeraskan hati kita, tapi kita boleh taat kepada Tuhan dan menyadari juga panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini yang boleh menguatkan kita, yang boleh mengajarkan kita akan betapa besar anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena kecakapan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena baik rupa kita, tapi itu semua hanya oleh anugerah keselamatan daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau belajar dari Paulus, hamba-Mu yang begitu luar biasa dipakai Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Ajar kami untuk boleh mengerti panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajar kami untuk ketika kami ditegur, kami boleh belajar, kami boleh kembali
kepada jalan Tuhan. Pimpin hidup kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.